salam damai sejahtera buat anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam kebaktian kita pada hari ini. Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan hari-hari yang Tuhan telah percayakan kepada kita, untuk menyambut semua berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima hari lepas hari. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan bersukacita. Kita bernyanyi bersukacita. Di dalam doa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang selalu Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan percayakan kepada kami, disertai dengan kesehatan dan rezeki, dan kami juga diberi kesempatan berhikmat dan berpengetahuan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami, supaya kami hidup benar, hidup kudus, di dalam pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah hamba-Mu saat mewartakan firman-Mu. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberi waktunya, memberi hatinya, dan semua keinginannya untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kami semuanya selalu diperbaharui, karena kami percaya firman Tuhan ya dan amin membawa, menuntun kami ke arah yang benar sesurut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Mari kita bersama-sama membuka kitab Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya.
dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Minggu ini kita merayakan Minggu Advent kedua. Dan di Minggu Advent yang kedua ini, tema yang telah disediakan oleh gereja kita melalui teks pembacaan kita, bersiap-siap dan berjaga-jagalah. Pembacaan kita ini mengingatkan tentang hari parusia, hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Tadi diumpamakan, ya, diibaratkan sama seperti seorang tuan yang berpergian dan memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya untuk menjaga semua harta milik kepunyaannya. Dan mereka juga tidak diberitahu kapan kedatangan tuan itu akan terjadi. Yang penting mereka sebagai hamba harus selalu siap sedia menanti kedatangan tuannya. Apakah dia datang pagi hari, siang, sore, atau pada malam hari, atau pada waktu subuh. Begitu juga gambaran tentang orang yang percaya menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan, tanggalnya, bulannya, tahunnya, dalam situasi apa dia datang. Walaupun kita tidak tahu kapan dia datang yang kedua kali, untuk menghakimi manusia yang hidup dan yang mati, kita harus tetap terjaga. Kita harus tetap siap-siap. Supaya bila mana Tuhan datang, dia menemukan kita sedang melakukan kehendak Allah. Karena memang pasti kalau menunggu itu sangat membosankan. Ya, mungkin anak-anak kami juga pernah disuruh orang tua menunggu dan mereka berjanji, nanti kita jalan makan-makan di luar ya nakku. Kita makan berangkat jam 6. Ternyata sampai jam 8 pun belum datang. Tetapi karena tadi sudah bersiap-siap untuk keberangkatan bersama-sama dengan keluarga, makan di luar bersama, tidak terlalu kecewa. Walaupun mungkin jamnya terlambat. Mungkin juga sudah lapar. Tapi karena ada janji yang telah ditetapkan oleh orang tua, anak-anak kami sudah siap. Sepatunya bagus, bajunya bagus. Mungkin yang berbeda setiap saat melihat jam tangan. Ini kok jamnya sudah kelewatan ya, seperti itu. Tetapi ini juga digambarkan oleh Tuhan Yesus. Melalui perumpamaan dia gambarkan bahwa kedatangannya ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Dia tidak menyebutkan kapan waktunya. Tetapi saya, anak-anak kami semua, orang tua kita dan sahabat-sahabat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus selalu terjaga dan bersiap-siap. Maksudnya bagaimana? Bersiap-siap dan berjaga-jaga. Sama seperti tadi waktu kita mau jalan keluar dengan orang tua kita. Karena dia sudah tetapkan jam keberangkatan, berarti dia akan menepati janjinya. Jadi kita sudah memakai semua perlengkapan-perlengkapan, baik pakaian, sepatu, untuk berangkat. Kita juga seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi, baik yang hidup dan yang mati, orang yang baik dan orang yang jahat, orang yang benar dan tidak benar,
orang yang hidup di dalam Tuhan maupun orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan memisahkan mana yang melakukan kehendak Tuhan dan mana yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan itu selalu terjaga dan bersiap-siap. Tutur katanya dia jaga, pikiran-pikirannya juga seperti itu, tingkah lakunya juga dia jaga. Karena apa? Dia takut kalau tiba waktunya Tuhan datang, Tuhan menemukan dia sedang mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sebaiknya dan seharusnya ketika Tuhan datang, dia menemukan kita sedang memuji nama Tuhan, mengucapkan kata-kata berkat, menolong orang lain melalui kata-kata kita dan memotivasinya. Pikiran-pikiran kita juga terarah kepada Kristus sehingga pikiran kita positif. Tingkah laku kita juga tidak mendukakan Roh Kudus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, nasihat untuk berjaga-jaga ini mengajak kita supaya selalu waspada, selalu hati-hati. Jangan nanti kita bilang, Tuhan pun lama sekali datang, sampai sekarang belum. Udahlah, nanti mau mati aja kita bertobat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu dalam situasi apapun. Tetapi ketika waktunya tiba, Tuhan datang menjemput kita. Dia menemukan kita sedang melakukan kehendaknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent yang kedua ini, mari kita bersiap-siap. Ini kan sudah mau dekat Natal ya. Apa yang akan kita lakukan? Seharusnya bertambah hari, bertambah bijaksana, bertambah pintar, beriman, suka mau menolong, mengucapkan kata-kata yang baik, tidak suka berbohong, tidak melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, atau mendukakan orang tua dengan melawan orang tua, atau sering berkelahi dengan saudara kita. Itu semua kita tinggalkan. Ini sekarang anak-anak kami lagi ujian semester ya. Ya. Di ujian ini apa yang kita lakukan? Apakah anak-anak kami berdoa sebelum ujian? Dan berdoa juga mengucapkan syukur kepada Tuhan karena telah selesai ujian. Mungkin kalau di sekolah tadi ujiannya pengawasan ketat. Kalau sekarang mungkin anak-anak kami juga boleh ada kesempatan melihat buku ya. Ada kesempatan untuk itu. Tetapi kita tidak terjerumus jatuh ke dalam dosa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan jangan berbohong kepada guru. Misalnya ketika kita mengikuti Zoom waktu belajar, kita bilang, ini jaringan wifi saya lelet bu, nggak bisa. Padahal kita berbohong. Jaringan wifi-nya bagus, tetapi pada saat belajar kita main game, kita chat teman-teman kita. Ini berbohong, tidak benar. Atau ada tugas atau PR yang ditentukan oleh guru, jam sekian harus diserahkan. Kita bilang, ini jaringan wifi di rumah kami lagi bermasalah, padahal memang belum dikerjakan. Kalau orang tua tanya, apakah sudah siap PR-nya? Sudah, Mak. Padahal tidak. Jangan berbohong. Karena kalau kita suka berbohong dari sekarang, itu nanti kebiasaan sampai tua. Susah mengubahnya. Jadi kita jangan membohongi orang tua, membohongi saudara kita. Karena pada saat kita membohongi saudara kita atau orang tua, kita sedang membohongi diri kita sendiri dan membohongi Tuhan. Oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga, bersiap-siaplah. Hati-hati. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa menjadi pemenang. Orang yang berprestasi, orang yang menggenggam cita-cita kalau malas belajar. Kan tidak mungkin kita bilang, aku kepingin masuk surga. Surga itu senang, surga itu bahagia. Tapi kelakuan kita tidak seperti anak-anak Tuhan. Kalau kita mau hidup masuk surga, hidup bersama-sama dengan Tuhan, ya kita harus semua memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk kita.
Kita harus rajin percaya kepada Tuhan, rajin berdoa, mau membaca firman Tuhan, serta melakukannya di dalam hidup kita dengan mempraktekkannya, menghormati orang tua, ya, belajar dari hal-hal yang kecil bisa dipercaya. Tidak diingatkan juga sudah boleh melakukan hal-hal yang baik, misalnya PR-nya tidak diingatkan sudah dikerjakan, tugas-tugas rumahnya juga seperti itu. Makan juga seperti itu. Semua. Ya apalagi di masa pandemi COVID ini ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga iman supaya kita aman dan imun tubuh kita juga bagus, baik, supaya kita tidak terkena dampak pandemi COVID-19. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bertanggung jawab seperti hamba-hamba yang disebutkan dalam pembacaan Alkitab tadi. Ketika diberikan tanggung jawab oleh tuannya untuk mengurus dan menjaga harta-hartanya, dan diberikan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan talentanya masing-masing, mereka mampu mempertanggungjawabkannya pada saat kedatangan tuannya yang tidak diketahui waktunya. Kita juga demikian. Berbeda-beda semua talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi pada saat Tuhan datang yang kedua kali untuk menghakimi kita, kita mampu mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan bersama anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya kita menjadi orang yang terpercaya, orang yang rajin, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, teruji di dalam iman, dan juga dari semua tingkah laku kita juga orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya firman Tuhan itu menghidupi kita sehingga kita selalu mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tolong teman-teman kita yang sedang berkesusahan, kita berbagi berkat dengan apa yang kita punya. Mungkin kita bisa memberikan pulpen, atau kita bisa menolong dia dengan tugas-tugasnya. Ada PR dari sekolah, kita katakan karena dia tidak datang ke sekolah, ini tugas ya, ini PR. Jangan jawabannya dikasih, karena kalau jawabannya kita kasih, ini kita mengajari teman-teman kita untuk malas belajar. Tapi kita ingatkan, misalnya ada teman-teman kita waktu lagi Zoom, main-main, ya, tidak mengerjakan PR, suka minta-minta jawaban dari kawan-kawannya. Kita jangan berikan dia kesempatan untuk menjadi orang yang malas. Karena kita bilang, aku kan baik, sehingga semua jawaban-jawaban untuk tugas-tugas kita berikan, kita mendidik dia menjadi pemalas. Anak-anak Tuhan harus selalu belajar, dan belajar melakukan yang terbaik. Jadi kita latihannya dari sekarang, masih kecil, supaya nanti terbiasa setelah kita menjadi remaja, terbiasa setelah kita menjadi dewasa, sampai tua. Kita teruji karena apa? Latihan kepribadian itu, latihan diri kita menjadi orang yang taat akan Tuhan, kita mulai dari sekarang. Jangan malas untuk melakukannya, jangan malas untuk melatihnya, supaya kita tetap teruji sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetap berjaga-jaga dan bersiap-siap, karena kita percaya Tuhan pasti datang dengan waktu yang Tuhan telah tentukan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita. Kita bersuka cita dengan nyanyian hati yang gembira. Mari kita nyanyikan dengan bersuka cita. Hati yang gembira,
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami telah diingatkan melalui firman Tuhan, supaya selalu waspada, bersiap-siap, dan berjaga-jaga. Karena kami sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di Minggu Advent yang kedua ini, kami juga bersiap-siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam perayaan Natal, perayaan sukacita yang sangat kami nanti-nantikan. Walaupun pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Biarlah hati anak-anak kami selalu bersukacita. Keinginan hati mereka melakukan kehendak Tuhan dengan bertutur kata yang baik dan sopan, berpikiran yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya kepada orang tua, juga kepada saudara-saudaranya. Bapa di surga, kali ini juga, saat ini juga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian semester. Karuniakan hikmat, pengertian, dan pengetahuan supaya mereka berprestasi. Mereka mengandalkan Tuhan di dalam belajar, supaya di masa yang akan datang mereka menjadi orang yang sukses, takut akan Tuhan, dan menjauhi semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan karuniakan sukacita kepada mereka. Anak-anak kami yang sedang bersedih karena sakit atau orang tuanya sakit, kiranya Tuhan Engkau pulihkan dengan sempurna kesehatannya dan kesedihannya. Anak-anak kami yang sedang berduka cita, mohon kiranya Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua yang berada dalam keadaan sakit. Begitu juga dengan anak-anak kami. Ya Bapa di surga, pulihkanlah kesehatan mereka. Karena makanan, obat, dan minuman hanyalah alat di tangan Tuhan. Biarlah semua anak-anak Tuhan rajin belajar. Mereka juga mau membaca, mau rajin menulis, juga menjaga kesehatan, dan menjaga iman mereka, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik kakak, abang, dan adik-adik hidup rukun dalam rumah tangga yang Tuhan telah percayakan bagi setiap orang tua yang telah Tuhan karuniakan, baik anak laki-laki dan perempuan. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan lepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini, karena hanya pertolongan Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu, pengurus KAKR, dan seksi KAKR, moderamen klasis dan rumbun, pendeta, penatua, dan diaken. Mohon kiranya Tuhan memberkati semuanya hamba Tuhan, supaya dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, dalam setiap situasi yang sedang mereka alami, baik itu sedang dalam keadaan duka maupun bersuka cita, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan Tuhan. Biarlah roh Tuhan selalu memimpin kami, mengajar kami, supaya hidup benar di dalam cinta kasih Tuhan. Dan kami juga berjaga-jaga dan bersiap-siap bila mana Tuhan datang, kami sedang melakukan kehendak Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah bumi ciptaan Tuhan ini, supaya bisa lepas dari pandemi COVID. Begitu juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang akan dilakukan pemilihan, yaitu pemilihan pemimpin daerah. Kiranya Tuhan berkenan memimpin Indonesia
sehingga terpilihlah pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati Tuhan di setiap daerah-daerah, supaya Indonesia maju, Indonesia sukses, Indonesia makmur, Indonesia sehat, karena pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkatilah Presiden kami Joko Widodo, begitu juga dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin Indonesia, supaya mereka semua dalam keadaan sehat, baik. Dan juga anak-anak Tuhan yang terinfeksi positif COVID-19, mohon kiranya Tuhan belas kasihan-Mu, supaya mereka disembuhkan karena pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan semua tim medis, Tuhan jaga mereka supaya mereka tetap sehat-sehat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Karo. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, idoni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup basuari sendah enda, alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibaba kamu kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, salam damai sejahtera buat kita semua. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai, tetapi firman Tuhan harus kita tetap lakukan setiap hari sepanjang waktu, karena kita percaya hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kita bertemu kembali minggu depan, dan salam damai sejahtera, selamat ujian, Tuhan memberkati supaya nanti nilainya bagus. Rajin belajar, jangan lupa rajin berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan tetap mau menghormati orang tua serta menolong mereka dalam kesusahan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali.